Kamis-kamis, saatnya belajar IPS lagi. Selamat datang kembali bersama dengan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat semua. Melanjutkan pertemuan tak yang lalu, kita akan membahas masa praaksara di Indonesia. Sebelum itu, apa itu masa praaksara? Masa praaksara atau Nirleka merupakan zaman di mana tulisan belum ditemukan. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa zaman itu adalah zaman masa praaksara? Ini diketahui dari peninggalan yang mereka tinggalkan itu berupa fosil dan artefak. Masa praaksara ini sendiri terbagi atas dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kali ini kita akan membahas mengenai zaman batu. Oke, kenapa kita sebut sebagai zaman batu? Jadi, peninggalan yang ditinggalkan oleh zaman ini masih berupa batu atau tulang. Zaman batu ini sendiri terdiri atas 4 zaman pula, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleolitikum atau yang disebut juga sebagai zaman batu tua berlangsung sejak sekitar 600.000 tahun yang lalu. Sesuai dengan peninggalan yang ditemukan, pada masa ini terdapat 2 macam kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan atau alatnya itu terbuat dari batu, dan kebudayaan Ngandong yang alat yang digunakan itu berupa tulang. Ciri khusus pada zaman ini, peralatan-peralatan yang digunakan terbuat dari batu atau tulang yang masih kasar. Kemudian jenis alat yang digunakan seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan alat serpih. Kemudian manusia pada zaman ini masih hidup dengan mencari makan dengan cara meramu atau berburu. Selain itu, mereka masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Dan tentu saja yang terakhir, mereka masih belum mengenal seni. Selanjutnya yaitu zaman Mesolitikum. Ini kita sebut juga sebagai zaman batu Madya atau zaman batu tengah. Seperti halnya pada masa Paleolitikum, masa Mesolitikum ini melanjutkan dari masa sebelumnya, ditambah dengan kebudayaan Bakson Hobin, di mana masyarakatnya sudah mulai menetap atau semi sedenter. Hal ini dilihat dari ditemukannya Konkenbodinger, yaitu bukit-bukit karang hasil sampah dapur. Kemudian ada juga mereka mulai bercocok tanam seperti umbi-umbian. Kemudian mereka sudah mulai mengenal teknik melukis di gua seperti cap-cap tangan dan babi hutan. Kemudian ada juga alat yang digunakan yang disebut pebble atau kapak Sumatera. Selain itu, mereka sudah mulai mengenal kepercayaan. Selanjutnya yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada masa ini, masyarakatnya telah memiliki kemampuan untuk bercocok tanam atau food gathering. Selain itu, mereka sudah hidup menetap atau sedenter. Alat-alat yang mereka gunakan pun sudah mulai halus. Seperti jenis alat yang mereka gunakan adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Pakaian mereka pun sudah terbuat dari kulit kayu, misalnya terbuat dari batu dan manik-manik. Selain itu, mereka telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, zaman terakhir pada masa ini yaitu zaman Megalitikum atau batu besar. Pada masa ini disebut batu besar karena hasil kebudayaan umumnya digunakan atau terbuat dari batu yang berukuran besar, seperti menhir, dolmen, kubur batu, waruga, sarkofagus, dan punden berundak. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Untuk absen dan latihan akan Ibu kirimkan link melalui chat grup kita. Dan bagi kalian yang masih kurang mengerti atau kurang paham dengan penjelasan, boleh bertanya kepada Ibu. Dan demikianlah pertemuan kali ini. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.